Halo para juragan, balik lagi di Juragan DevNet. Hari ini kita akan belajar bagaimana menggunakan file dan directory atau folder ya. Kalau kalian mengenal Windows, directory itu sama dengan folder di Linux. Ini akan sangat amat penting buat network engineer melakukan network automation. Kenapa? Karena pertama, script yang kalian buat itu akan dibuat di file. Kalau script kalian banyak, biasanya untuk mempermudah network engineer, dia akan mempopulasi atau mengumpulkan script di dalam satu directory atau satu folder. Selain itu, saat kalian melakukan otomasi atau mengeksekusi script, oke, biasanya dilakukan pre-checking dan post-checking. Pre-checking dan post-checking itu biasanya dilakukan untuk beberapa implementasi, oke. Pre-checking dan post-checking tentunya adalah output yang dibutuhkan, oke, yang network engineer akan lakukan atau simpan di dalam file. Pre-checking, misalnya kalau saat kalian akan melakukan upgrade perangkat, melakukan dengan otomasi, pasti kalian akan memiliki pre-checking kan, seperti beberapa komen show IP OSPF neighbor, show IP OSPF BGP, dan lain-lain. Dan post-checking pun akan memiliki komen yang sama untuk memastikan pre-checking sebelum upgrade dan sudah upgrade, outputnya tetap sama. Oke, langsung aja kita mulai. Nah, sorry. Working with file and directories. Di sini ada beberapa komen ya yang sering network engineer gunakan untuk melakukan otomasi. Oke, nah kalian nggak perlu worry ya atau mencatat komen sini karena saya sudah siapkan, saya sudah simpan di GitHub milik saya. Kalian hanya cukup ke deskripsi dari video ini, di sana ada GitHub link yang saya sudah sediakan. Kalian tinggal klik link GitHub-nya dan download uh, dari GitHub dari GitHub Juragan DevNet. Oke, hari ini kita akan belajar beberapa komen seperti cut, file, touch, vim, v, cd, mkdir, rmdir, rm, cp, mv, tar, dan symbolic link. Langsung saja kita ke servernya. Yang pertama adalah cut. Fungsi cut ini adalah memotong bagian-bagian tertentu atau kolom baris dari file yang ditentukan. Di sini saya ada file namanya table.txt. Ya, di table ini seperti table biasanya ya, ada 4 kolom, ada kolom number, kolom IP address, kolom device name, dan kolom location. Nah, cut ini memotong baris atau kolom. Caranya adalah dengan mengetikkan cut, nama filenya, -f maksudnya field atau kolom. Misalkan kalian hanya mau menampilkan IP address, yang mana berarti kolom nomor 1, dan device name, kolom nomor 2. Kolom IP address itu di kolom nomor 2, dan device name di kolom nomor 3. Jadi ini kolom nomor 1, IP address kolom nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Di sini misalkan kalian mau menampilkan kolom nomor 2, 1, 2, 3. Kalian nggak peduli kolom location. Nah, yang kalian bisa lakukan adalah ketikkan cut table.txt, nama filenya -f -3. Nah, dia akan menampilkan field atau kolom 3 awal. Dari pertama itu no, kolom pertama, IP address, dan device name. Oke. Nah, -2 berarti dia akan menampilkan kolom 1 dan kolom 2 saja. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya ada komen namanya file. File ini untuk mengetahui teman-teman tipe file name dari file tersebut. Kadang-kadang ada beberapa yang membuat script ya, atau membuat file tanpa ada format extensionnya. Kalau di sini kan kita jelas ya, nama tabelnya itu, nama format filenya itu txt. Nah, tinggal ketikkan file, table,
nama filenya. Nah, di sini akan memberikan informasi bahwa table.txt itu formatnya ada ASCII text. ASCII text. Kita lanjut ke komen berikutnya. Nah, untuk membuat file, kalian bisa menggunakan yang namanya touch. Misalkan saya bikin text.txt. Kita lihat dengan ls-lh. Nah, kita lihat ini filenya yang isinya kosong. Kita bisa coba buka filenya dengan cat.test.txt. Nah, kosong, nggak ada apapun sama sekali. Nah, setelah touch, kita mau copy dokumen atau copy script atau buat script atau apapun itu. Nah, untuk menulis file yang baru, kalian bisa mengetikkan vim atau vi. Vi itu bisa kita bilang legacy-nya dari vim. Vim ini adalah V improvement ya. Meaning maksudnya adalah bakal banyak improvement yang memudahkan untuk engineer dibanding kita menggunakan V. Vim and V ini kita akan bahas nanti setelah video learning ini. Nah, saat ini saya coba pakai Vim. Kalau ada komen Vim, selalu gunakan Vim karena ini lebih mudah dibandingkan menggunakan V. Tinggal ketikkan Vim dan nama filenya. Nah, di sini saya bisa ketik apapun, misalkan import OS, mungkin show IPMT brief, show VLAN brief. Saya bisa mengetikkan apapun. Di situ cara men-save-nya adalah kalian ketik escape, ketik double titik 2, W untuk write, berarti menulis ya, Q untuk quit, keluar, dan exclamation mark. Exclamation mark itu dia untuk memaksakan kita meng-save. Oke, sekarang cara bacanya, tinggal ketik cat test.txt. Nah, ini teks yang tadi saya ketik di dalam menggunakan Vim. Ya, teman-teman. Nah, sekarang kita mau belajar, kita coba pindah ke folder. Nah, di sini ls-lh, di sini saya punya 8 folder. Dari mana saya tahu folder? Kalian bisa lihat di sebelah kirinya, itu di directory. Jadi saya punya 8 directory di sini. Bagaimana cara menuju ke folder atau directory tersebut? Kalian bisa menggunakan namanya command cd. Tinggal ketik cd dan ketikkan desktop, folder yang kalian mau tuju. Ketik pwd, ya. Saya sekarang ada di desktop. Terus bagaimana kalian mau kembali ke home Juragan DevNet misalkan? Kalian bisa ketikkan cd home Juragan DevNet seperti ini, atau kalian bisa menggunakan cd // ini maksudnya balik ke satu directory sebelumnya ya, seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba bikin folder kita sendiri, yaitu dengan menggunakan mkdir. Habis itu nama foldernya Juragan folder. Kita periksa. Di sini kita udah ada Juragan folder ya. Tipenya D. D itu directory atau folder. Nah, kita menuju ke folder kita, Juragan folder. Clear, ls-lh, kosong. Masih belum ada apa-apa. Oke. Nah, gimana untuk menghapus folder? Untuk menghapus folder yang kosong, pertama yang kosong. Nah, total 0 ya, berarti nggak ada apapun. Kalian bisa menggunakan namanya rmdir, remove dir, remove directory. Jika masukkan nama foldernya, maka foldernya akan hilang. Nggak ada Juragan folder lagi. Oke, terus gimana kalau foldernya kita bikin lagi? Kalau gimana kalau foldernya itu ada isinya? Misalkan kita bikin file Juragan test, juragan.txt. Oke, sekarang dalam Juragan folder ada teks. Kita coba ketikkan apapun itu ya, kita asal. Nah, ada teksnya. Oke.
Kita kembali satu folder ke belakang, ls-lx, oke. Juragan folder. Nah, juragan folder ini sekarang ada filenya. Juragan folder. Sekarang ada filenya ya, ada txt. Nah, sekarang kita remove menggunakan rmdir. Ah, ternyata nggak bisa. Ada tulisannya bahwa gagal untuk menghapus karena di folder juragan folder ini ada filenya, direktorinya itu nggak kosong. Terus gimana kita cara menghapusnya? Yaitu kita harus hapus isinya dulu menggunakan rm minus f itu force, oke, memaksakan untuk dihapus, d itu directory, oke. Berarti kita akan menghapus direktorinya juga nanti setelah kita menghapus file yang ada di dalamnya. Nah, cara menghapus file ada di dalamnya adalah kita menggunakan R. Oke. R ini dengan fdr ini kita akan menghapus file yang ada di dalam folder juragan folder beserta foldernya atau directory juragan folder itu sendiri. Itu kita tinggal masukkan folder yang mau kita hapus. Nah, kita sudah tidak ada juragan folder directory lagi. Nah, untuk menghapus file itu lebih mudah. Misalkan kita punya file ya, juragan txt. Kalian tinggal rm aja, juragan.txt. Ini akan menghapus file yang ada. Di komen selanjutnya, kita akan coba belajar memindahkan atau merename. Misalkan kita punya file namanya juragan.txt. Ya, kalian mau rename jadi juragan.devnet.txt. Itu gampang, kalian tinggal bikin mv juragan.devnet.txt dengan nama baru. Juragan.txt text, oke, menjadi juragan.devnet.txt. ls-lx. Nah, soalnya berubah ya dari juragan.txt menjadi juragan.devnet.txt. Terus bagaimana? Sekarang kan filenya itu ada di home.juragan.devnet ya. Saya pengen pindahkan file juragan.devnet.txt ini ke desktop. Oke, kalau kalian lihat di desktop, itu cuma ada python.py file, table.txt, dan test.txt. Caranya adalah mv, kalian ketikkan mv, ketikkan juragan.devnet.txt, source filenya. Di situ kalian masukkan ke desktop. Oke, file juragan.devnet sudah tidak ada di folder juragan.devnet. Sekarang kita cek foldernya, direktorinya desktop. Ya, juragan.devnet ini pindah ke folder juragan, pindah ke folder atau directory dari desktop. Oke. Nah, sekarang kita balik lagi. Nah, kalau kita lihat di desktop ini ada 4 file. Anggap ini adalah log sekalian lah ya. Misalkan log sekalian besar, 1 atau 10 giga. Kalian mau archive. Nah, kalian bisa menggunakan nama komen tar. Ketikkan tar minus C. C itu adalah kalian membuat archive-nya. Oke. Z berarti kalian menggunakan metode zip untuk mengarchive folder desktop. Habis itu ketikkan V verbo C. Oke, ini akan menampilkan proses file apa aja yang diarchive. Oke, habis itu F. F ini adalah membuat archive dengan nama file yang diberikan. Misalkan saya mau bikin desktop archive. Oke, .tar. Oke, dan folder apa yang mau saya tar yaitu folder desktop. Ya, di sini kalian lihat ini 4 file itu akan di archive. Kita lihat. Nah, desktop archive.tar. Ini file yang tadi kita archive. Sekarang kita coba bikin folder namanya extract folder. Oke, kita pindahkan desktop archive tar ini ke
extract folder. Oke, sekarang kita masuk ke extract foldernya. Nah, kita mau extract file dari desktop archive tar ini. Yaitu kalian bisa menggunakan tar yang tadinya C itu untuk minus C itu untuk membuat, sekarang kalian ganti dengan X. X itu artinya mengekstrak. Oke. Z. Sorry, bukan Z. Kita ke V dulu, verbo Z. Z dan F dan nama archive filenya. Oke. Di sini kita lihat ada 4 file yang diekstrak dari desktop archive.tar. Sekarang kita coba cek. Oke. Kita udah ekstrak folder desktop ini. Kita coba lihat isi folder atau directory dari desktop ini. Ya, 4 file ini sudah diekstrak menggunakan tar. Nah, tar ini sangat amat memudahkan kalian nanti kalau kalian mau backup, entah backup script, backup log, atau backup data di network automation server kalian. Nah, setelah itu ada yang terakhir, yaitu symbolic link. Apa itu symbolic link? Symbolic link itu berfungsi untuk membuat soft link, atau biasanya kalau di Windows itu shortcut ya, shortcut yang mengacu kepada folder asli. Kadang ini dibutuhkan untuk kalian nggak bolak-balik, misalkan kalian ada di folder etc slash bla 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 slash bla 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 gitu kan. Kalau kalian harus balik ke script, habis itu balik ke folder situ lagi, balik ke folder yang ada di folder yang ada script kitanya, itu akan mempersulit kalian. Makanya kita menggunakan symbolic link. Nah, kita lihat ls. Untuk mengecek apakah ada symbolic link atau enggak, kita bisa menggunakan ls -l minus il. Nah, di sini nggak ada ya symbolic link, semuanya hard link. Oke, yang di warna purple atau ini semuanya link, hard link atau folder asli. Nah, misalkan saya mau bikin symbolic link dari desktop. Gimana caranya? Kalian tinggal ketikkan lm-s. Oke. Habis itu folder hard linknya, folder aslinya desktop, dan kita bikin symbolic link atas nama symbolic link penamaan symbolic link yang kita mau buat. Jadi di sini bikin new desktop ya. Oke. Nah, untuk verifikasi kalian bisa menggunakan ls-il. Nah, yang tadinya directory itu berubah jadi L, symbolic link ya. Nah, new desktop ini adalah symbolic link. Dia mengacu ke hard link, oke, atau folder asli atau directory asli dari desktop. Nah, kalau kita buka ls-lh desktop, isinya ada 4 file. Maka ini akan sama kalau kita buka ls-lh new desktop. Isinya pun akan sama persis, ada 4. Dimana kalau misalkan, terus bagaimana kita menghapus dari symbolic link. Misalkan kalian sudah nggak mau menggunakannya lagi. Kalian bisa menggunakan rm. Ini akan menghapus link ya, tidak akan menghapus directory-nya. Seperti ini. Atau kalian bisa menggunakan juga. Kita buat lagi. Oke, kita buat lagi di sini. Atau kalian bisa menggunakan yang namanya unlink. Nah, hilang ya. Nah, gimana kalau misalkan kondisinya adalah nah, kita buat lagi yang baru. Gimana kalau misalkan folder aslinya yang dihapus? Nah, saya hapus ya, sudo rm fdr desktop. Oh sorry, salah ketik. ls-lh. Nah, folder desktop aslinya hilang nih. Makanya dia akan kedap-kedip kayak gini. Dia ngasih tahu bahwa folder asli atau hard link itu hilang. Terus untuk menghapus, kalian tinggal hapus aja. Misalkan saya menggunakan unlink. Nah, kondisi unlink dan rm ini digunakan kalau kalian udah nggak mau menggunakan symbolic link lagi atau folder location, oke, folder asli lokasinya itu pindah ke lokasi yang lain. Ya, itu bisa jadi juga kan. Nah, kalian bisa menggunakan si rm atau unlink itu untuk hapus symbolic link yang lama dan
uh, bikin symbolic link baru untuk folder asli yang berpindah. Oke, segitu dulu untuk working with file and directory untuk network engineer untuk melakukan automation server. Jangan lupa di like dan di subscribe video ini untuk mendapatkan update tentang video-video baru dari Juragan DevNet. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Bye-bye.